sejahteralah Bapa yang melampaui segala akal, kiranya menyertai hati dan pikiran saudara-saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus, firman Tuhan untuk kita pada hari ini tertulis dalam kitab Markus pasal 10 ayat 35 sampai dengan ayat 45. Demikian firman Tuhan. Lalu Yakobus dan Yohanes anak-anak Zebedeus mendekati Yesus dan berkata kepadanya, "Guru, kami harap supaya engkau kiranya mengabulkan suatu permintaan kami." Jawabnya kepada mereka, "Apa yang kamu kehendaki aku perbuat bagimu?" Lalu kata mereka, "Perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaan-Mu kelak, yang seorang lagi di sebelah kananmu dan yang seorang di sebelah kirimu." Tetapi kata Yesus kepada mereka, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum dan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima?" Jawab mereka, "Kami dapat." Yesus berkata kepada mereka, "Memang kamu akan meminum cawan yang harus kuminum dan akan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima. Tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa itu telah disediakan." Mendengar itu, ke-10 murid yang lain menjadi marah kepada Yakobus dan Yohanes. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tahu bahwa mereka yang disebut pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesarnya menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Karena Anak Manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang saya kasihi, Jemaat AKBP Serpong, firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini menceritakan tentang permintaan 2 orang murid Tuhan Yesus. Ada Yakobus dan ada Yohanes. Dalam Injil Matius dikatakan bahwa yang meminta posisi itu satu di sebelah kanan, satu di sebelah kiri adalah ibunya, emaknya. Mungkin kedua orang ini meminta, membujuk, merayu ibunya supaya ibunya meminta posisi satu di sebelah kanan, satu di sebelah kiri kepada Tuhan Yesus. Tetapi dalam perikop ini dikatakan mereka langsung berdua berhadapan meminta, dan ada sedikit sepertinya agak memaksa. Dikatakan, "Kami harap," begitu ya. Seakan-akan mereka bisa mengatur Tuhan Yesus bahwa mereka harus dekat Tuhan Yesus di dalam kerajaan Allah, di dalam kerajaan surga. Padahal sebenarnya Tuhan Yesus tidak menginginkan hal seperti itu, yang walaupun
kedua orang ini adalah murid yang dikasihi, orang yang sangat dekat, banyak pengorbanan, banyak hal yang mereka lakukan untuk kepentingan pelayanan selama Yesus memberitakan kabar baik, kabar sukacita Injil, dan juga ada hubungan darah. Tetapi dikatakan bahwa masalah tempat di kanan atau di kiri bukan ada dalam kuasa Tuhan Yesus, tetapi dikatakan barang siapa ingin menjadi besar, barang siapa ingin menjadi tempat atau menduduki tempat itu, dia harus menjadi hamba bagi yang lain. Dia harus menjadi lebih rendah daripada yang lain. Dia harus dapat berbuat yang terbaik di dalam kerajaan Allah. Bahkan dia harus mengorbankan dirinya. Tuhan Yesus mengatakan dirinya mengorbankan diri, mengosongkan dirinya. Ada pertanyaan Tuhan Yesus tentang padanan dari permintaan mereka. Dapatkah kamu meminum cawan dan dibaptis dalam baptisanku? Artinya ada penderitaan di sana. Dapatkah kamu menderita seperti saya menderita? Memang kedua murid itu menjawab, kami bisa. Saudara-saudara, cawan dan baptisan adalah simbol penderitaan Tuhan Yesus. Dan kita sebagai orang percaya, orang beriman harus bisa, harus mampu menderita, memberikan yang terbaik di dalam kehidupan kita untuk kerajaan Allah. Bapak Ibu, saudara-saudara, tentang cawan dan baptisan ini di dalam Roma 6 ayat 5 dikatakan, sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, begitu ya, turut disalibkan supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Artinya juga kita harus mengorbankan diri kita untuk tidak melakukan dosa, untuk melakukan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara, melalui nats ini Jemaat AKBP Serpong diingatkan untuk senantiasa menjadi seorang hamba, pelayan, orang yang senantiasa menganggap dirinya lebih rendah dari orang lain, bukan menjadi tuan, bukan menjadi pembesar, bukan menjadi penguasa, bukan menjadi orang yang lebih mulia, hormat daripada yang lain. Cara khusus memang nats ini sangat-sangat baik, cocok untuk kita, karena biasanya jemaat kita sangat sulit melakukan ini, menjadi lebih rendah dari orang lain, melayani orang lain. Karena sifat kita, ada yang mengatakan anak niraja, buru niraja. Artinya sebagai seorang suami dan sebagai seorang istri dalam keluarga contohnya, ya perlu dikoreksi juga. Sebagai anggota jemaat AKBP Serpong, apakah kita sebagai seorang bapak, seorang suami melayani istri kita dengan baik? Pertanyaan serupa juga untuk istri. Apakah kita sebagai istri, sebagai seorang ibu, telah melayani suami dan keluarga kita dengan baik sebagaimana yang telah diinginkan oleh Tuhan? Saya kira ini nats ini mengingatkan kita seluruhnya supaya mengikuti pola model pengorbanan Tuhan Yesus. Saya katakan demikian karena saya melihat juga ada ego yang luar biasa, secara khusus untuk kami laki-laki. Misalnya saja ketika kita bangun pagi hari, kita minta kopi sama istri kita, dikasih kopi. Kita minta koran, dikasih koran. Kita minta sarapan kue,
kasih lontong dan yang lain sebagainya. Tetapi kita hanya duduk manis saja sebagai seorang laki-laki. Wah, ini bahaya ini. Artinya kita bisa melakukan hal yang hina, menyediakan teh untuk istri kita, menyediakan makanan istri kita, atau bahkan juga apa salahnya kita menyapu rumah, mencuci piring dan yang lain. Saya pernah, Bapak Ibu Saudara-saudara, mengalami hal serupa. Saya agak terkejut begitu ya. Ketika istri saya melahirkan anak yang pertama di daerah Tanjung Merawa, saya sebagai seorang bapak yang mendambakan, mengidamkan kelahiran seorang anak pertama di tengah-tengah keluarga sangat galau lah begitu ya, sangat bingung gimana menyambut kehadiran seorang anak dalam keluarga yang baru. Setelah istri saya melahirkan, maaf ini, pihak medis manggil saya. Dia tahu saya pendeta. Pak pendeta, sini gitu ya. Kenapa Bu? Saya bilang gitu. Ini istrinya selamat melahirkan seorang anak laki-laki. Pak pendeta ucapkan terima kasih. Dan Pak pendeta harus mencium istrinya ya, gitu ya. Waduh, saya langsung merah muka saya. Saya lihat sekeliling. Ini ada orang enggak? Ada banyak orang. Bu, sus, saya bilang gitu. Bapak mau cium istri atau enggak? Katanya. Wah, terpaksa saya cium istri saya. Artinya maaf Bapak Ibu, mencium istri saja. Saya ada ego, ngapain saya cium istri saya? Padahal Bapak Ibu saudara-saudara, kita harus mengucapkan terima kasih, menyayangi istri kita, karena dia telah mempertaruhkan nyawanya untuk memberi kebahagiaan kepada keluarga kita. Artinya kita perlu koreksi juga. Dan penampilan juga kita harus tidak perlu macam-macam lah begitu ya. Artinya kalau kita ingin berkuasa, ingin menjadi pejabat di suatu tempat, mau kepala, mau direktur, artinya kita upayakan dengan maksimal begitu. Artinya ada harga yang harus kita pertaruhkan, ada pengorbanan yang harus kita lakukan. Jangan menempuh atau mengusahakan hal-hal yang di luar logika, atau ada yang sampai berangkat ke dukun. Ini berbahaya ini. Dia sudah ke Amerika, sudah ke luar negeri, ke London, Australia, masih berangkat juga di kedukun untuk meminta jabatan menjadi kepala. Itu kan aneh. Sebagai pengikut Yesus, sebagai pengikut Tuhan, sebagai anggota jemaat HKBP Serpong, saya kira itu sudah di luar iman Kristiani. Gak bisa itu. Kalau kita mau sesuatu yang lebih, kita harus berkorban. Saya ingat dulu Bapak Ibu Saudara, saya pernah hampir seminggu lebih berhadapan dengan komputer. Ada sesuatu yang error, masalah di komputer. Biasanya katanya komputer itu akan mengulah ketika dia dibutuhkan. Komputer bisa rusak kalau dia sangat-sangat dibutuhkan. Makanya kalau sudah ngetik harus print out. Ketik print out. Jangan biarkan di situ bermalam atau katakanlah berlama-lama. Usahakan print out. Saya katakan demikian karena saya alami sendiri. Sudah saya kerjakan berbulan-bulan, hilang, tidak berbekas. Saya bingung, saya agak panik. Ini harus pekerjaan selesai. Ada tuntutan yang harus dilaksanakan. Saya kerja, Bapak Ibu Saudara, saya lembur sampai jam 4 pagi, bangun jam 6 ngantar anak-anak sekolah. Di jalan pun saya harus ngajar anak saya sambil naik motor saya.
ngajar bahasa Inggris, 1, 2, 3, 4 gitu saya. Tapi saya juga harus merasa bersalah juga. Masa sedang naik motor bisa mengajar jadi guru 1, 2, 3, 4 gitu sama anak-anak sambil ngantar sekolah. Saya sadar itu adalah kesalahannya. Tetapi itulah yang saya lakukan selama seminggu kurang lebih. Bapak Ibu Saudara, apa yang terjadi? Saya langsung kolaps. Masuk rumah sakit saya. Masuk rumah sakit bukan diopname. Saya nggak bisa baca. Semua hurufnya kayak simbol PLN. Mau A, B, C, D kayak PLN dia bergaris. Ada membaca kayak ombak laut dia naik turun. Saya pergi ke dokter. Dok, saya ini nggak bisa membaca lagi Pak. Diukur, dites, dibawa ke lab dan dikasih obat sama saya. Rupanya saya lihat obatnya itu ada antibiotik. Saya besar di rumah sakit kurang lebih 15 tahun. Saya nggak bisa antibiotik. Saya bilang, dok, saya nggak bisa antibiotik ini. Dicoret resep dokternya. Dok, ini saya nggak bisa. Dicoret. Saya baca di situ ada obat untuk mata. Dalam waktu yang lama bisa mengakibatkan katarak, katanya. Langsung terkejut saya. Loh, saya nanti bulan depan katarak, masuk hepata pula saya ini. Saya pikir gitu. Wah ini dok, nggak bisa ini. Ada nggak obat lain? Nggak ada Pak. Cuman ini obatnya. Aduh, saya pulang. Saya biarkan aja resep dokternya. Nggak saya beli obatnya. Saya bukan menyuruh jemaat AKBP Serpong untuk tidak ke rumah sakit, tidak berobat, bukan. Tetapi itulah realitas saya. Saya hampir berhari-hari merenung. Gimana ini? Kalau saya makan obat, saya pakai obatnya begitu resikonya, efeknya begitu. Ada seorang korama. Kenapa Amang Pendeta kok sepertinya agak lemas-lemas saja, katanya. Iya, Amang ini saya nggak bisa baca ini. Semua huruf A, B, C sampai Z itu kayak huruf PLN dia, nggak bisa saya baca. Emang kenapa Mang? Itu kemarin seminggu kurang lebih saya di hadapan komputer, tidur cuma 2 jam. Saya bilang gitu. Wah itu gampang Amang obatnya. Lah kok gampang, saya sudah ke dokter ke sana kemari. Gampang Amang. Lihat pohon-pohon yang hijau, yang jauh, setengah jam, sejam pagi, sore, pasti Amang kembali normal itu katanya. Betul pulanya dia bilang itu. Saya lihat pohon jauh, hijau-hijau, pohon besar, daun-daunnya. Waduh, kembali normal Bapak, Ibu, Saudara. Puji Tuhan. Dan saya terapkan itu untuk anak-anak saya. Apalagi zaman sekarang ini pakai HP pagi, siang, sore, ngerjakan PR malam juga. Kalau saya lihat mata anak saya itu udah merah-merah, saya ingatkan itu. Saya panggil, saya suruh baris duduk. Lihat, sana pohon-pohon hijau-hijau yang jauh, itu, yang merahnya pelan-pelan hilang. Itu saya kira obat yang gak bisa kebeli dari Tuhan datangnya itu. Artinya, Bapak Ibu Saudara-saudara, ketika kita berkorban, ya memang kita memperoleh apa yang kita inginkan. Tetapi jangan terlalu memaksa. Kita menerima apa adanya, jangan terlalu ambisius. Tetapi kita senantiasa berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan memberikan yang terbaik di dalam kehidupan kita. Apapun jabatanmu, apapun kedudukanmu, jangan disombongkan. Tapi mengucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau telah memberikan posisi jabatan ini dan saya akan usahakan untuk kebaikan semua orang, untuk kemuliaan Tuhan. Begitu. Jangan sampai ada yang sombong, di telepon nggak diangkat, di WA nggak dibalas, digedor-gedor pintunya nggak ada orangnya katanya, padahal orangnya di dalam. Ya, jangan seperti itu. Tapi harus menjadi rendah hati. Nats ini mengatakan, memang kita ini, apalagi ya manusia orang Batak lah dulu. Kalau misalnya datang seseorang kepada kita, kita datang bertamu ke dia. Kamu siapa katanya? Saya Hutapea. Langsung dilihat hanya sebelah mata aja, nggak dihargainya kita. Coba kita bilang, kamu siapa? Saya PT Hutapea, Ngumbang Lonong, gitu.
Wah masih masuk Pak, ada yang bisa dibantu Pak, minum kopi dulu Pak, makan kue gitu yang lain. Gak bisa sebenarnya gitu. Jemaat HKBP Serpong harus ya apa adanya, kita melayani sesama, melayani umat Tuhan, melayani dalam keluarga, dalam negara kita, dalam gereja kita. Karena kita melakukannya bukan untuk pribadi kita, tetapi untuk Tuhan semata. Tuhan menguatkan saudara untuk melayani dalam kehidupanmu dan menjadi kemuliaan bagi Tuhan, dan upahmu besar di sorga. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, Engkau perintahkan kepada kami supaya kami senantiasa menjadi seorang pelayan, menjadi seorang hamba dalam kehidupan kami. Apapun yang kami lakukan, dalam aktivitas kami, dalam pekerjaan kami, dalam profesi kami, semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan dan bukan untuk kemuliaan kami pribadi. Kau kuatkan setiap anggota jemaat-Mu Tuhan, supaya mereka dapat melakukan yang terbaik dalam kehidupan mereka, dalam keluarga mereka, dalam gereja-Mu juga Tuhan, supaya mereka senantiasa juga dapat bersuka cita dalam pelayanan di tengah-tengah kehidupannya. Kau berkati setiap anggota jemaat-Mu dimanapun mereka berada, Kau jauhkan dari mara bahaya. Secara khusus Tuhan, untuk jemaat yang sedang sakit, Kau lawat, Kau jamah mereka, supaya mereka beroleh kesembuhan yang daripada-Mu, dapat bersekutu dengan keluarga dan bersekutu di gereja-Mu juga Tuhan, di HKBP Serpong. Kau berkati setiap jemaat-Mu dalam minggu-minggu ini, supaya mereka lakukan yang terbaik dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, dalam Kristus Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita mengumpulkan persembahan kita melalui barcode atau kiris yang ada dalam lembaran warta kita. Kita bernyanyi.